Yo, selamat siang waktu Sidoarjo. Jumpa lagi dengan saya Punco Setiawan di acara tetap ya bajualpagarkanopi.com. Dan beberapa kesempatan ini saya sudah bikin kira-kira ya 4 podcast sejauh ini. Mungkin ini adalah podcast yang kelima, dan pada podcast kelima ini saya akan membahas tentang website yang beberapa itu sudah saya bikin dan beberapa itu sudah mati. Jadi kalau seumpama sampean itu juga hobi bikin website, jangan putus asa ya. Saya juga pernah bikin banyak website yang sebelum mereka itu website itu juga mati. Coba saya agak remind sedikit ya. Ada pernah saya bikin itu lapakpedia.com, itu juga pernah. Kemudian kedu.co.id. Kedu.co.id itu adalah nama, Kedu itu sebenarnya adalah kelas dunia yang saya singkat ya. Dan itu jadi nama CV saya dan akhirnya mati. Dan itu sempat beberapa kali ganti topik bahasan itu. Pernah bahas tentang AC mobil pernah, kemudian pernah bahas tentang project bangunan juga pernah. Jadi itu juga akhirnya mati. Ada juga Transjuanda. Transjuanda itu sekarang dipangku sama teman saya juga itu. Itu awalnya adalah milik saya, kemudian kok saya ngerasa wah ini nggak ada waktu lagi untuk ngisi-ngisi, akhirnya dilanjut sama dia. Ternyata itu juga bisa datangkan customer loh. Ada orang pesen bis itu lewat website namanya Transjuanda itu, dan sekarang kayaknya masih lanjut, tapi saya tidak minta royalti sedikit pun untuk website yang satu itu. Ada juga pernah bikin itu korab.com juga pernah ya. Kemudian yang baru-baru ini saya bikin 2 langsung, yaitu bandarajuanda.com dan juga jualpagarkanopi.com. Jadi 2 website ini yang kemudian saya pangku. Kalau bandarajuanda.com itu sebenarnya adalah milik saya yang lama, kemudian sempat juga dapat respon positif ya dari customer, tapi akhirnya kena COVID itu dan akhirnya jadi tidak jalan. Kemudian domainnya mati. Nah, saya bilang ke teman saya, ente mau lanjutin nggak ini karena nama domainnya bagus ini ya. Akhirnya dilanjutin sama dia. Nah, ketika Bandara Juanda ini sudah ramai lagi, saya bilang ke teman saya itu, ini udah ramai nih, mau dilanjut nggak? Lanjut. Nah, akhirnya saya juga masukkan satu website lagi, yaitu jualpagarkanopi.com dan juga bandarajuanda.com itu untuk digarap sama kakak kelas saya namanya Izul Fatawi itu, dan sekarang sudah jadi ya. Dan inilah 2 website yang sekarang saya jalanin. Dan kalau bisa dibilang ini akan jalan apa enggak, sebenarnya saya juga nggak tahu ini nanti akan jalan apa enggak. Karena saya cuma tahunya satu hal, yaitu ngisi kontennya gitu ya. Misalkan kalau sekarang sampean ke jualpagarkanopi.com sekarang misalkan, itu tampilan awalnya itu masih template yang lama ya. Jadi template dari Mas Izul, belum saya rubah. Sebenarnya saya sudah coba mau rubah, tapi saya nggak mampu gitu. Nggak mampu artinya saya nggak tahu caranya, karena saya hanya bikin tulisan, bikin podcast seperti ini, bikin video, mungkin saya hanya ngisi saja. Tapi kalau untuk urusan belakang ya, misalkan ngerubah-ngerubah dan kustomisasi yang sebenarnya mudah gitu kan, cuma saya agak lupa itu, saya agak ngurangi di situ karena kita nggak mampu di situ. Nah, kalau jenengan bikin website saat ini ya silakan saja, dan sekarang itu kan eranya website internet 3.0 kalau nggak salah ya, web 3.0 kalau nggak salah. Jadi dulu institusi ataupun perusahaan kayak facebook.com, kemudian Twitter, juga Instagram itu dapat banyak sekali profit dari data yang mereka kumpulkan. Jadi kita kan punya akun di situ, kemudian upload sesuatu di situ. Kalau Facebook kan menyediakan tempatnya doang ya, sedangkan kontennya kan dari kita aja ini. Kita sediakan kontennya. Nah, dari data yang masuk itu dia dapat duit banyak banget, dan data itu bisa dijual berupa iklan misalkan. Nah, jadi kalau orang mau ngiklan dengan target spesifik gitu, misalkan umur sekian, jenis kelamin sekian, kemudian negara apa, kota apa, itu berasal dari data-data yang kita masukin dan kita jadi customernya juga kan begitu. Nah, di internet 3.0 ini ataupun website 3.0 ini dimungkinkan transaksi langsung dari penyedia data langsung ke customer. Jadi tidak ada pihak ketiga, tidak ada Facebook, tidak ada Twitter, tidak ada Instagram. Jadi kalau seumpama sampean dianggap authorized ataupun mampu dalam hal tertentu, itu customer langsung bisa datang ke jenengan dengan transaksi yang disetujui. Kenapa itu dimungkinkan? Karena sekarang juga sudah muncul Bitcoin ya, sudah muncul kripto. Jadi kripto itu yang
menghapuskan ataupun meminimalisir adanya broker, itu akhirnya bisa langsung ditransaksikan. Misalkan saya deal dengan harga tertentu untuk project tertentu, misalkan deal masalah kanopi gitu kan, atau desain kanopi ataupun garapan kanopi. Kalau misalkan saya langsung membuka pembayaran lewat NFT misalkan ataupun kripto misalkan, itu langsung transaksi terjadi saat itu juga sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Jadi tidak ada pihak ketiga lagi, tidak ada Facebook di situ, tidak ada Twitter di situ, tidak ada bahkan sosial media di situ, langsung dari penyedia ataupun pemilik data langsung ke customer. Oke, gitu ya. Jadi ini ngoceh apa iki Mang sadurunge dari website tadi itu. Jadi jangan sungkan kalau jenengan itu juga punya website, itu juga jangan jangan putus asa, mungkin kembangkan saja apa yang sampean bisa. Misalkan saya sekarang ini ngejar tulisan 20 tulisan untuk jualpagarkanopi.com, dan juga mengejar podcast yang saya targetkan jumlahnya 20 gitu ya, sehingga bisa jadi konten tersendiri di website saya misalkan, ataupun di sosial media saya gitu, untuk mengenalkan Jual Pagar Kanopi ini ke jenengan semuanya. Baiklah, demikian sharing-sharingnya pada kesempatan siang hari ini, hari Minggu ini. Semoga obrolan kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kelebihannya itu yang dari Maha Kuasa. Kalau ada pertanyaan silakan saja sampaikan langsung ke WA ataupun ke DM langsung ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.